Kenapa? Sama nggak tujuannya saya? Ketika tidak sama tujuan berarti apa? Ya jangan. Makanya teman itu dikatakan zamil. Zamil atau sahabat. Sahabat itu apa? Orang yang selalu berjalan seiring, itu sahabat. Atau zamil, orang yang selalu lengket berdua, itu zamil. Jadi kalau misalnya tidak pernah lengket, itu bukan teman. Teman itu kemana saja ada. Itu sahabat. Nah sekarang, kalau sahabat berarti punya tujuan. Anda menentukan tujuan, sama tujuannya. Kalau tidak sama, Anda nggak mungkin bisa berteman. Makanya di dalam hadis dikatakan apa? Ar-rafiq tsumma tariq. Cari teman dulu, baru berjalan. Kenapa? Karena perjalanan jauh. Anda butuh orang lain. Kita nggak mungkin bisa memahami diri kita tanpa ada peringatan dari orang lain. Makanya pasangan, suami mau istri, itu tidak lain adalah pengingat, alarm. Kamu udah salah langkah. Kamu harus berjalan lagi. Tapi kalau misalnya orang sudah berbeda visi dan misi, yang terjadi apa? Dia biarin aja. Maka terkadang dia malah merusak kita. Ini bukan teman. Paham? Tujuannya di sini. Susah. Tapi memang dalam hidup itu orang harus memilih. Susah, tapi pada akhirnya kesusahan tidak. Bertahan, tapi ternyata kesusahan tidak pernah. Mana yang mau dipilih? Tapi saya kasihkan jalan. Ini dalam Islam, dalam agama, atau menurut Tuhan, baik atau buruk, ada atau tidak. Ceritanya coba sekali saya rasa dulu. Dalam Islam, Bagi Tuhan, mau baik ataupun mau buruk, mau ada mau tidak ada, bagi Allah. Yang berbeda bagi siapa? Derita atau senang, bedanya bagi siapa? Bagi kita. Bagi Allah yang namanya derita dan senang ya. Allah ketika berikan penderitaan sama kita, berarti pasti baik. Ketika Allah cabut itu derita, itu pasti baik. Jadi apa saja yang mampir kepada kita, yang sampai kepada kita, itu pasti baik, walaupun kelihatannya buruk. Hanya kita yang melihat bahwa itu tidak baik atau itu buruk. Sebab bagi Tuhan bukan baiknya baik, bukan buruknya buruk. Tapi bagi Tuhan baik adalah ketika orang mampu merasakan kedekatan pada Allah dengan kebaikan. Buruk ketika orang jauh dari Tuhan. Kalau Anda berbuat baik tapi Anda jauh dari Tuhan, itu buruk. Tapi kalau buruk tapi Anda menyadari keburukan dan kembali kepada Allah, itu baik. Anda menderita tapi kemudian Anda semakin dekat sama Allah, jangan minta penderitaan untuk Anda, sebab itu membuat Anda dekat sama Allah. Daripada Anda diberikan kebaikan, kenikmatan, ternyata Anda lupa sama Allah, berarti benar? Jadi bagi Allah semuanya baik. Intinya, apakah Anda, jadi kesimpulan bahagia adalah, kesimpulannya bahagia adalah, tenang adalah bukan menghilangkan masalah atau kesusahan, tapi
tidak lagi susah dengan masalah. Nah, itu. Jadi bahagia itu bukan Anda tidak punya masalah, tapi bahagia itu adalah ketika Anda tidak lagi susah dengan masalah. Sebab Nabi tidak pernah meminta masalah itu dicabut. Karena hidup tidak pernah orang tidak punya masalah. Jadi yang Anda harus minta sama Allah, ya Allah, bagaimana saya bisa kuat melihat masalah bukan sebuah masalah. Dan itu di mana? Di sini. Ini. Jadi tugas kita sekarang ini belajar melatih pikiran kita. Jadi ini yang mau kita lakukan, belajar melatih pikiran kita. Semuanya di sini, Ibu. Susahnya orang pikiran, senangnya orang pikiran. Kita sebenarnya senang bukan karena kita itu senang. Kita senang karena kita sedang memunculkan sesuatu untuk menyenangi sesuatu. Benar nggak? Benar. Anda dikasih uang, Anda senang nggak? Senang. Tapi sebenarnya uang itu betul-betul menyenangkan Anda atau tidak? Enggak. Uang di luar, tapi kenapa Anda kemudian senang dengan uang itu? Kira-kira apa yang sedang terjadi dalam diri Anda dengan uang? Ada nggak yang berubah dalam jiwa Anda? Nggak ada. Tapi Anda menciptakan di alam khayal seakan-akan uang ini begitu berharga dan bernilai. Bukan? Iya. Itu di alam khayal. Makanya saya ceritakan terakhir ada seorang wali Allah. Terakhir kita sudah sholat. Seorang wali Allah ketika dia lewat, ada orang yang berdiri di atas mengatakan, "Ya wali Allah, Anda tahu hari ini begitu menggembirakan. Kenapa? Karena saya akan meninggal sama Allah." Jadi kan seandainya gunung itu berubah, maka saya pun akan hidup bertahan. Ya nggak paham. Oke. Jadi gunung itu berubah, maka saya pun akan hidup bertahan. Tidak berapa lama kemudian dia lewat lagi, dia bilang, "Alhamdulillah, saya sudah punya anak." Senangnya diri saya. Oleh Allah bilang, seandainya gunung itu berubah dari tempatnya, saya pun ikut. Tidak lama kemudian orang ini datang sama oleh Allah. Dia bilang, "Istri saya meninggal. Sekarang saya lagi merasa sedih. Harta saya habis." Dia bilang, "Coba kamu lihat, apakah gunung itu sudah berubah?" Tidak. Berarti tidak ada sebenarnya sesuatu yang berubah. Semuanya seperti di sini. Hanya diri saja yang hilang. Tapi sebenarnya tidak ada sesuatu yang paham? Hidup berjalan seperti apa adanya. Hidup Anda lihat tidak ada perubahan. Ya begitu-begitu aja. Mau ada Anda, mau tidak ada Anda, hidup tetap seperti itu. Bukan? Yang membuat senang tidak senang? Kita. Kenapa Anda tidak merubah sesuatu yang menyenangkan menjadi sesuatu yang menyusahkan? Atau kenapa Anda tidak menjadikan sesuatu yang menyusahkan menjadi sesuatu yang bukan? Maka yang mungkin saya tidak katakan di sini, Anda harus menciptakan dunia baru. Jadi tugas kita sekarang ini adalah menciptakan dunia jadi dunia baru. Dunia yang ada sekarang ini bukan dunia. Dunia yang harus kita ciptakan sebagai diri kita yang baru. Maka yang harus Anda lakukan, Anda harus mematikan diri Anda, kemudian Anda harus menciptakan diri Anda bukan sebagai orang yang dulu, tapi orang yang paham. Insyaallah bagaimana kita menciptakan dunia yang baru, menciptakan kehidupan yang baru, sehingga kita bisa merasakan kehidupan itu tanpa menyenangkan dan Allah.